Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu 3 faktor penting yang mempengaruhi farmakokinetik bahan alam dan contohnya. Yang pertama adalah teknologi pengolahan yang digunakan. Salah satu yang saat ini sering diangkat adalah mengenai teknologi pengasapan belerang, yang dimana ini adalah suatu metode untuk menggantikan pengeringan konvensional di bawah matahari atau di tempat teduh. Nah, pada penggunaan teknologi pengasapan belerang ini bisa membuat adanya perubahan kimia dari bahan asal herba atau zat aktif dari herba itu sendiri, bisa menghasilkan turunan tertentu dan kemudian mempengaruhi farmakokinetiknya. Contohnya adalah pada penelitian Y.S. Cheng mengenai perbandingan farmakokinetik dari akar peony putih yang difumigasi dengan pengasapan belerang pada tahun 2010. Nah, di sini didapatkan bahwa ramuan obat dari akar peony putih yang difumigasi dengan menggunakan pengasapan belerang ini itu bisa meningkatkan waktu penyerapan dan meningkatkan bioavailabilitas dari komponen aktif bahan alam akar peony putih itu sendiri. Kemudian, yang kedua adalah faktor pemberian bersamaan dengan obat konvensional lain ataupun obat herbal yang lain. Nah, di mana jika obat herba dikonsumsi dengan obat konvensional bersamaan ataupun dengan obat herbal lain yang memungkinkan adanya interaksi akan mempengaruhi farmakokinetik dari zat aktif bahan itu sendiri. Nah, contohnya adalah sebuah studi farmakokinetik yang dilakukan oleh Jingking Mu dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengenai analisis komponen bioaktif dan studi farmakokinetik komparatif dari interaksi ramuan-ramuan di dalam Guangxin Shutong Capsule atau GSC dengan beberapa obat herbal yang lain. Nah, di mana setelah pemberian oral dari ekstrak herbal GSC ini yang dikombinasikan dengan beberapa ekstrak herbal yang lain, itu menunjukkan bahwa adanya promosi yang signifikan dari bioavailabilitas obat GSC tadi itu sendiri. Mulai dari menurunnya tingkat eliminasi, kemudian menurunnya kurva AUSI atau area under curve, yang menunjukkan ketersediaan hayati di dalam darah dan juga berkurangnya penyerapan dari GSC itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh dari status patologis atau kondisi dari tubuh pasien penerima obat itu sendiri. Di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Wei dan kawan-kawan, dia menginvestasikan bahwa perubahan farmakokinetik dari ekstrak rebusan San Huang Xianxin atau SXD di antara penderita diabetes mellitus 2 dengan orang yang normal. Di mana Wei dan kawan-kawan ini menemukan bahwa area under curve, kemudian Cmax, waktu paruh, dan juga Tmax dari 6 komponen utama SXD ini itu sangat meningkat pada kelompok yang menderita diabetes mellitus 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bioavailabilitas dari senyawa target itu bisa meningkat dan eliminasinya justru menjadi lebih lambat pada kelompok yang menderita diabetes mellitus 2. Terima kasih.